Racikan Berita. Bagi Pak Jasriyadi, masuk Pak. Silakan. Hukum yang menjadi anggota dewan. Nah, jadi saya di kepala bidang hukum masyarakat sana diminta untuk maju. Ya, saya tidak bisa ini juga awalnya karena mantan narapidana kan begitu. Tapi begitu kan waktu tahun 2019 ya mantan narapidana kan boleh mencalonkan diri dengan asalkan menyampaikan di muka umum waktu itu ya kan. Nah, jadi setelah sosialisasi pas tahun 2022 kalau nggak salah ada keputusan MK ya sebagai mantan narapidana harus menunggu masa jeda 5 tahun tanpa terkecuali ya kan, tapi itu yang umum. Nah, ada pengecualian tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik ya kan, dalam pengertian di situ ya sesuai dengan PKPU itu dalam pengertian hukum positif suatu tindak pidana hukum positif yang perbuatannya berbeda pandangan dengan rezim yang berkuasa. Terkait dengan pencalonan Bapak misalnya. Nah, ini disebutin Pak, satu orang per orang kalau bisa itu lebih enak. Jadi cukup misalnya teradu satu Bawaslu misalnya, gitu ya, saya belum baca ini, saya menerangkan aja siapa melakukan apa, kapan dan di mana itu aja. Nah, terus nanti dalam kronologi itu kan Bapak cerita dalam kronologi ya. Nah, nanti dalam kronologi itu misalnya Bapak bercerita tentang KPU yang menolak katakan. Nah, alat buktinya apa? Di belakang kronologi itu kasih aja P1, P2 alat buktinya maksudnya. Misalnya Bapak punya alat bukti berupa foto atau rekaman, dan itu nanti Bapak kasih kode misalnya rekaman itu P1 sesuai dengan dulu yang kita tadi sampaikan. Bisa sih, Insya Allah besok kita udah. kalau fotokopi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi bersama dengan Bang Jasriyadi, kebetulan dari Riau, yang mengadukan satu kasus di DKPP, yang dimana KPU daerah Riau dan Bawaslu daerah yang dilaporkan pada hari ini ya. Di sini ada channel kita banyak sekali yang tayang, ada Fabipa TV, ada kawan-kawan TV1, kemudian SC Channel, ada M Rahman, ada Mimbar Tub, ada Salwa, ya banyak ini keroyokan ya. Jadi Bang Jasriyadi, ini hari kan kita hadir ya pada hari Senin tanggal 9 di DKPP, dan tadi seperti apa laporannya? Silakan. Jadi tadi saya datang ke sini untuk melaporkan ada beberapa lembaga yang kita laporkan. Yang pertama KPU, Bawaslu Kabupaten, dan Bawaslu RI ada satu lagi. Nah, jadi ada 8 orang yang kita laporkan. Nah, jadi yang kita laporkan ini adanya ya diduga ada melakukan pelanggaran kode etik. Oleh sebab itu kita melaporkan ke DKPP RI yang mana terkait dengan permasalahan yang ada di daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Nah, ini boleh tahu udah berapa hari di sini, Bang? Nah, kalau untuk di Jakarta udah 1 bulan, bahkan 1 bulan lebih kayak ini. Udah melewati ya. Udah 1 bulan lebih. Nah, ini 1 bulan kan artinya yang perlu diketahui oleh sahabat seluruh ya tanah air, bahwa 1 bulan untuk mencari keadilan. Karena ini kita tadi diceritakan oleh beliau bahwa ada satu kasus yang dimana sebenarnya ini kasus politik, ya kan?
beliau ini nyalon di daerah Riau, ya kan, menjadi calon legislatif anggota DPRD tingkat 2, ya kan. Namun karena ada masalah, ya kan, sehingga beliau tidak bisa menyalonkan diri. Nah, ini coba diceritakan sedikit seperti apa kronologisnya. Baik. Nah, jadi kita di Indragiri Hulu di saat pencalonan bacalek DPRD Kabupaten tingkat 2. Nah, jadi saya mendaftar di KPU, namun di sana saya langsung bisa dikatakan langsung divonis harus menunggu masa jeda 5 tahun karena saya mantan narapidana yang belum lewat masa jeda 5 tahun. Nah, kasus-kasus yang saya alami itu yaitu kasus Saracen. Mungkin ya para pemirsa sudah pernah mendengar kasus Saracen yang dulunya dituduh sebagai kelompok penyebar kebencian yang suka mengkritik pemerintah ataupun apa. Tapi ya di saat kasus bergulir kan waktu itu kan saya tidak terbukti ujaran kebencian begitu. Nah, dengan adanya kasus itu saya itu rasanya kok agak kesulitan untuk mendaftarkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, saya merasa mulai dari KPU, nah Bawaslu sampai Bawaslu RI, kok gimana saya kok nggak dapat keadilan gitu. Sementara orang yang mendaftar di sebagai caleg banyak itu mantan narapidana. Ya salah satunya yaitu ya kita sebutin aja namanya ya. Ferdinand juga itu kan. Ferdinand Hutahian. Ferdinand Hutahian. Nah, itu kan baru kemarin kayaknya tahun 2022 kalau nggak salah ya, kasus undang-undang ITE yang ancamannya 10 tahun malahan. Kalau saya dulu ancamannya 6 tahun. Illegal access gitu. Dan sudah dijalani vonisnya ya? Nah, saya udah jalani, udah selesai semua. Udah berkas-berkas kemarin waktu pendaftaran lengkap. Cuman yang jadi masalahnya itu karena saya itu belum melewati masa jeda 5 tahun. Nah, namun saya punya pendapat di peraturan KPU itu ada pengecualian terhadap tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Ya. Nah, jadi dengan dasar itulah kita ya melaporkan ke DKPP karena keputusan di Bawaslu waktu gugat di Bawaslu itu tidak ada pertimbangan karena saya di sana kemarin saya sudah menghadirkan saksi ahli malahan tata negara. Nah, itu tidak ada dipertimbangkan. Nah, di situ saya herannya kan. Nah, ketua Bawaslu di sana yang menganggap saya harus menunggu juga 5 tahun begitu. Artinya gini Bang Jasri, berarti ini yang dilaporkan adalah sekali lagi KPUB dan Bawaslu, ya kan? Iya. Nah, tadi kan sudah diterima nih Bang. Seperti apa? Ada kelengkapan yang harus dilengkapi atau seperti apa Bang Jasri? Nah, kalau untuk pemberkasan itu ada beberapa yang harus dilengkapi. Kalau secara kronologis sudah kita sampaikan, namun ada beberapa yang belum dilengkapi. Salah satu contohnya itu fotokopinya aja, berkas-berkas yang ada penambahan. Itu aja. Berarti ini kasusnya insya Allah lanjut ya? Insya Allah ini akan berlanjut karena tadi yang menerima kan dari Pak Leon ya sebagai orang penerima pengaduan. Nah, oleh sebab itu beliau sudah mengatakan diterima, tinggal untuk melengkapi berkasnya saja. Baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini kasus akan bergulir di DKPP dan beliau Pak Jasri dan teman-teman, ada Bang Iwan juga di sini. Ada Bang Tomo yang mendampingi beliau lagi melengkapi berkas ya. Artinya ini kasus segera akan ditindaklanjuti oleh DKPP. Oke, terima kasih ya Bang Jasri. Pak Iwan, satu dong pertanyaan. Harapannya apa? Harapannya dengan melapor ke sini. Harapannya gimana? Harapan kita yang pertama itu ya untuk pemangku jabatan yang di Bawaslu ataupun KPU ya seharusnya mempertimbangkan apa yang sudah saya ajukan dan bisa menerima saya sebagai calon anggota dewan di sana. Karena itu baru sifatnya administrasi ya, pendaftaran. Jadi belum pemilihan lagi. Kok udah kayak dijegal gitu. Nah, harapan saya juga harus
bisa ikut lah dalam kontestasi demokrasi kita ini. Ya kalaulah seandainya saya dijegal, tentunya itu kan sudah bertentangan dengan undang-undang kita, seperti itu ya kan. Nah, artinya menghambat saya punya hak untuk dipilih, ya kan, ya kan. Nah, jadi dengan adanya tindakan-tindakan yang sebelumnya itu, serasa hak politik saya dicabut, begitu. Itulah dengan adanya itu kita melakukan pengaduan ke DKPP. Oke. Motivasi apa lagi? Motivasi untuk kenapa ikut caleg, kan katanya kan atas permintaan warga. Iya. Nah, jadi begini, saya ikut nyalek ini sebenarnya saya prihatin untuk daerah kita yang pertama ya. Awalnya saya tidak ingin maju di tahun 2024. Berhubung ini di sana tidak ada yang yang perwakilan dari daerah saya itu, pesisir khususnya. Pesisir ya, kita daerahnya pesisir. Nah, jadi masyarakat di sana juga alhamdulillah mendukung. Walaupun saya mantan narapidana, justru mereka antusias dengan adanya kasus saya dulu itu. Ternyata bukan negatif pandangan mereka, justru malah positif. Ada loh sosok putra daerah dari pelosok berani maju seperti itu. Apalagi ini bisa dikatakan ya, mungkin kalau dari daerah mungkin nggak beranilah ke DKPP kan begitu mungkin ya kan. Tapi karena ini kita dorongan dari masyarakat mengharapkan adalah sosok yang bisa dijadikan wakil anggota dewan di sana. Oleh sebab itu dengan semangat itu saya maju ke DKPP. Calon legislatif ya. Yaitu. Oke. Racikan Berita